Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para sedulur pecinta otomotif dimanapun Anda berada. Di sini saya hanya sekedar sharing. Jika nanti saya ada kesalahan atau gimana, silakan diperbaiki. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya saja kita sharing. Jadi saya kedatangan pasien Vario 125 dengan kendala itu starter berat dan gasnya itu lemot. Langsung saja kita cek. Pertama, saya akan coba untuk scan terlebih dahulu. Kita udah masukkan soket DLC-nya. Kita akan coba scan. Nyalakan kunci kontak. Ini kunci kontaknya ada error. Kita tunggu. Pilih diagnosa. Pilih Honda. Pilih Indonesia. Ini sesuai tipe motor ya guys. Ini motornya Vario 125. Kita pilih Vario 125. Jadi kalau sudah sampai di menu ini, yang harus kita lihat itu pertama kode kerusakannya. Kita lihat kode kerusakannya. Tidak ada kode kerusakan. Coba kita lihat sejarah kerusakannya. Nah, ini terjadi kerusakan pada sensor kecepatan sama sensor CKP. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi kalau di sini tertera kode kerusakan itu sensor CKP atau full set bermasalah, biasanya di sini bisa disebabkan dari sensornya udah lemah ataupun ada soket yang kendor, atau bisa jadi juga cuma kotor ya teman-teman. Nanti kita akan cek. Kita kembali terlebih dahulu. Kita coba lihat di data sistem EV-nya. Nah, ini data pada saat mesin posisi mati. Kita akan coba cek sensor TPS-nya. Jadi di sini kalau bukaan gas ataupun kalau sensor TPS itu di sini terteranya bukaan gas. Kita akan coba putar perlahan. Nah, angkanya itu harus naik secara teratur. Tiga belas, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, ini mentok di 77. Nah, ini bagus ya teman-teman, karena di sini naiknya itu enggak loncat loh. Biasanya kalau misalkan sensor TPS sudah bermasalah, kita gas mentok, biasanya nilainya itu akan turun, bisa jadi 20, 30 gitu. Itu yang mengakibatkan motor itu berat, kayak kehabisan bensin. Ya, untuk selanjutnya kita cek sensor O2-nya. Nah, di sini sensor O2-nya itu pada saat posisi mesin belum dihidupkan 3,7. Nah, ini udah benar. Kita coba altitude-nya. Nah, ini altitude-nya 1022. Lumayan tinggi. Nah, kita akan coba nyalakan mesinnya terlebih dahulu. Nah, kita udah nyalakan mesinnya. Untuk putaran mesin itu 1200, standarnya itu 1500, 1600-an.
ini kurang gede. Ada bukaan gas, ada. Nah, untuk sensor O2-nya ini udah benar pada saat mesin posisi nyala itu standarnya di 0,900-an. Mode ketinggian di posisi strip. Untuk altitude-nya itu di 788. Nah, ini konsumsi bahan bakar itu terlalu kurus atau terlalu keiritan. Nah, ini yang menimbulkan gas itu kurang respon, kurang normal. Nah, kita udah lihat datanya. Jadi kita selanjutnya saya akan coba periksa throttle bodinya. Biasanya misalkan altitude terlalu rendah itu disebabkan karena throttle body kotor. Saya akan coba bongkar terlebih dahulu. Kita matikan dulu mesinnya. Saya akan coba bongkar. Yes, langsung saja saya akan bongkar. Ini tripodnya saya lagi pesen di Shopee, cuma belum datang ya guys, mohon maaf. YouTuber amatiran dimaklumi wae. Yang penting di sini saya bertujuan menambah sedulur sama sedikit berbagi pengalaman yang saya tahu. Kalau ada kesalahan atau kenapa mohon dimaklumi ya. Kita lepas dulu. Sudah terlepas. Kita lepas throttle bodinya. Kita lepas soket sensor-sensornya.
Nah, bisa kita lihat ya lur, ini kotor banget. Kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi ini throttle bodinya kotor banget. Kita bersihkan pakai karburator cleaner. Nah, bisa kita lihat ya lur, ibarat kata ini sensornya apa namanya, kalau di manusia ini lagi pilek jadinya buat lari itu susah, motornya pegal, ampek motornya. Tuh, kotor banget kan lur. Ini udah berapa lama dibersihin ini. Maka bisa jadi ini yang menimbulkan salah satu penyebab altitude itu terlalu rendah, karena sensor-sensornya itu kurang peka, tertutup oleh kotoran. Kita bersihkan bagian luarnya juga. Ini udah langsung meling ya lur, udah langsung bersih, bisa dilihat ini udah langsung bersih. Saya akan bersihkan juga bagian sensor-sensornya. Saya akan mengambil L bintang terlebih dahulu. Kita lepas. Kita bersihkan. Kita bersihkan juga di intake manifoldnya. Kita bersihkan. Nah, bisa terlihat di sini sangat kotor ya lur, kotor banget ini. Kita bersihkan. Agar BBM itu masuk ke ruang bakar dengan sempurna, tidak nyangsang di kerak-kerak atau kotoran yang ada di intake manifold. Kita harus bersihkan sampai sebersih mungkin. Wah, lantai.
saya udah ambil yang baru, kita bersihkan. Nah, sudah mengkilap nih lur. Kita semprot. Nah, udah mengkilap intake manifoldnya. Ya, kita pasang kembali sensornya. Pasang kembali. Oh ya, ini juga disemprot terlebih dahulu. Sudah, kita pasang. Kita kencangkan. Kita juga pasang skrup penyetel anginnya. Oh, jeng. Kita kencangkan lalu kendorkan 2 sampai 2,5 puntiran. Tahan. Ya. Udah, kita pasang. Ini sealnya udah terlalu kurus, jadi saya akan tambahkan dengan sealer. Ya, kita pasang.
kita kencangkan bautnya. Kita coba cek juga tekanan bahan bakarnya. Standarnya itu 40 PSI ya lur. Kita cek. Kita pasang soket sensornya. Pasang juga kabel gasnya. Kita atur jangan sampai terlalu banyak spelengnya. Ya udah pas. Setelah itu kita kencangkan. Nah, udah. Pastikan untuk semua sensor itu udah tertancap semuanya. Terus saya akan coba buka terlebih dahulu filter udaranya. Sudah saya buka dan ini kondisi filter udaranya. Ini udah kotor ya teman-teman. Setelah itu saya akan coba kunci kontak. Kita lihat tekanan bahan bakarnya. Apakah berada di 40 PSI atau tidak. Nah ini bagus banget ya lur, di 40 PSI. Setelah itu kita akan lihat datanya kembali. Seperti tadi ya lur, saya skip aja. Nah di sini kita lihat data setelah dibersihkan. Coba kita nyalakan. Oh maaf, ini tadi kayaknya ruang bakarnya kemasukan karboner. Kita coba starter kembali. RPM-nya kurang tinggi ya lur. Kita setel lagi di skrupnya. RPM-nya harusnya itu standarnya di 1500 1600-an. Nah udah standar. Lalu kita lihat lagi di sensor O2 nya. Nah itu berada di angka 700-an ya lur. Itu terlalu terlalu miskin atau terlalu sedikit keiritan bahan bakarnya. Nah
Kita matikan mesinnya terlebih dahulu. Kita matikan lewat switch standar samping aja loh. Nah, udah kita matikan. Lalu kita reset terlebih dahulu. Untuk maaf, salah. Kita masuk ke penyesuaian. Reset ECM atau ECU. Oke. Yes. Nah, untuk mereset ECM sepenuhnya, putar kunci kontak off, lalu on-kan dalam 10 detik. Kita putar kunci kontak off. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita nyalakan lagi. Nah, kita akan lihat perbedaan datanya di sini setelah data sebelum di reset sama sesudah di reset. Oh, maaf, salah. Nah, kita nyalakan kembali. Jadi bisa kita lihat datanya di sini ya, Lur. Untuk RPM-nya kita coba naikin sedikit lagi. Cukup di 1500-an tidak apa-apa. Kita ke sensor O2. Nah, ini sensor O2 nya udah berjalan. Nah, ini debit BBM itu di angka 900-an. Nah, ini udah benar. Nah, untuk altitude-nya pun udah naik. Duh, kok mati, Lor? Oh, ternyata idling stopnya, mohon maaf. Saya lupa. Nah, ini udah di angka 900-an. Gasnya pun akan lebih enak, guys. Aduh, dan ternyata mati lampu sedulur. Mohon maaf, ini videonya belum kelar malah udah mati lampu. Gimana ini bapak PLN nya? Oh, ternyata udah nyala, Lur. Udah nyala ternyata. Nah, di sini kita lihat debit BBM nya itu udah di angka 900-an. Sebelum kita bersihkan throttle bodinya itu di angka 700-an, dan itu yang menyebabkan gasnya itu jadi nggak respon. Nah, kita
coba guys. Nah, udah enteng. Untuk pemasangannya saya tidak akan di video,